Kak. Hai. Halo Kak. Hai Kak. Hai Kak. Hai. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu dari namanya siapa, prodi apa, dan fakultas apa. Perkenalkan, nama saya Sela Saskia Pradia Paramita, biasa dipanggil Sela, dari Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi. Baik, perkenalkan nama saya Ajhar Ahmad dari Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi. Sebelumnya perkenalkan dulu Kak, nama, prodi, dan fakultasnya dari mana. Perkenalkan, nama saya Sriwijayanti Putri Falam. Saya prodi dari Ilmu Administrasi, jurusan Administrasi Bisnis. Saya sangat memahami dan sangat mengetahui karena saya juga salah satu penggemar sepak bola. Terkait dengan Piala Dunia kemarin ada beberapa kontroversi yang terjadi. Salah satu ada beberapa negara dan bahkan semua negara tersebut yang ingin kampanye hal tersebut. Sebelumnya, kalau dari masalahnya, saya cuma mengetahui berawal dari FIFA itu bertindakan yang ingin masuk FIFA itu ada beberapa yang mereka tujukan, ya seperti dari pakaian, dari gitu sih Kak, dari pakaian. Mungkin saya sedikit mengetahui, dan mungkin menurut saya itu hal yang negatif ya, karena kok mendukung LGBT, sedangkan di Qatar itu kan negaranya mayoritas Muslim, jadi nggak mungkin dong Qatar kayak memperbolehkan LGBT. Itu dari Qatarnya ya? Dari Jerman. Ya kan kalau menurutnya saya ya, sebagai tuan rumah itu kan punya alasan sendiri buat acaranya itu semakin bagus. Dan juga kalau dari negara lain kan juga punya kayak istilahnya, mereka tuh udah terbiasa dengan seperti kesehari-harinya mereka dengan seperti itu, dan dibawa ke negara Qatar yang sesuatu yang tidak mungkin itu bisa mereka lakukan gitu. Mungkin kalau kampanyenya itu mengarah ke yang negatif itu ya mungkin tuh suatu tindakan yang salah, apalagi kalau mereka sampai bilang itu keberagaman. Kan kita ini diciptakan kan ada cowok, ada cewek, ya mungkin kita juga harus menghindari LGBT tersebut sih. Oke, baik. Kalau sepemahaman saya terkait dengan masalah tersebut, saya lebih cenderung bagaimana mengetahui bahwasannya hal-hal seperti itu adalah suatu penyimpangan. Namun bangsa Eropa itu mengatakan hal tersebut sebagai suatu toleransi dari setiap manusia, dan setiap manusia punya hak kebebasan. Nah, dari landasan tersebut akhirnya beberapa negara Eropa ingin mengkampanyekan, dan momennya itu dari bangsa Eropa mungkin bisa dianggap momen yang tepat untuk melakukan kampanye LGBT. Dan Piala Dunia merupakan salah satu ajang euforia terkait dengan pertandingan sepak bola akbar dunia. Secara otomatis mereka juga ingin berkampanye terkait dengan kampanye politik ataupun agama. Nah, sedangkan kita tahu sendiri mungkin ada ketakutan juga dari bangsa Eropa, sepemahaman saya mungkin karena melihat tuan rumah Qatar itu kan mayoritas Muslim, takutnya terpengaruhi oleh ajaran Islam. Akhirnya mungkin salah satu penyimpangan tersebut bisa terjadi. Itu analisis saya. Namun tindakan-tindakan tersebut itu salah satu penyimpangan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Bahkan non-Islam pun juga menolak hal tersebut karena LGBT tindakan penyimpangan, yang dimana laki-laki sama laki-laki saling menyukai, atau perempuan yang perempuan, atau bencong sama itu adalah tindakan penyimpangan yang tidak boleh dilakukan. Itu aja sih. Itu juga suatu tindakan yang negatif, karena kan itu negara Jerman, timnas Jerman tuh kan kayak bertanya-tanya kenapa kok di negara ini tuh nggak boleh adanya LGBT, sedangkan kan ya mereka kan harusnya juga mengetahui kalau di Qatar itu mayoritasnya Muslim. Jadi ya Qatar sangat melarang kalau hal itu terjadi. Nah, menarik juga terkait dengan pertandingan antara Jepang melawan Jerman kemarin. Sebelumnya saya juga
tidak mengetahui terkait dengan foto tersebut, cuma ketika selesai pertandingan dan Jepang kalah akhirnya dikaitkan terkait dengan hal tersebut. Salah satu dari foto pemotretan dari pemain Jerman yang diklaim dari beberapa pihak, dan mungkin benar juga mengatakan hal tersebut salah satu dukungan atas kontra terhadap FIFA yang menyetujui, Bapak Presidennya menyetujui larangan untuk tidak menggunakan Bang Kapten Pelangi. Akhirnya mungkin dengan hal tersebut Jerman melakukan tindakan seperti itu, salah satu bahwa tidak kepuasan atau tidak terimanya tindakan atau keputusan dari FIFA yang melarang. Karena sebelumnya di Liga-Liga Inggris dan Liga-Liga Eropa itu tidak ada larangan terkait dengan LGBT. Tapi kenapa kok di Qatar Piala Dunia bisa dilarang? Kalau buat mungkin kalau dari itu kan ini sebelumnya kan saya dulu juga belum mengetahui tentang itu dan kurang update juga. Kalau buat dari itu ya sesuai dengan kebijakan masing-masing sih Kak. Kalau menurutnya saya kan sebagai tuan rumah pasti ingin apa yang terbaik dah. Dan kita juga kan yang di negara-negara turis sama negara Qatar kan agak berbeda ya dengan dari segi agama dan kebiasaannya juga. Jadi kalau mau turis, jadi istilahnya gini Kak, kalau udah seperti hal yang biasa dilakukan, mereka juga bakal melakukan di tempat itu. Soalnya sudah kebiasaannya mereka. Menurut pandanganku ya kayak suatu kesalahan gitu buat negara lain. Soalnya kan kalau kita ada di negara orang, otomatis kan kita harus juga mengikuti kultur mereka gitu, seperti apa. Seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwasannya momentum dari euforia pertandingan sepak bola dunia ini sebagai momentum untuk melakukan kampanye terkait politik, agama dan sebagainya. Secara otomatis kita ketahui di Qatar itu sangat patuh terkait dengan ajaran Islam dan berapa puluh persen penduduk Muslim. Dan budaya dari Islam itu kulturnya sangat kental sekali. Nah, untuk terkait LGBT ini akhir-akhir tahun ini sudah mulai berkembang di beberapa negara. Dan anehnya bisa disupport sama bangsa-bangsa Eropa kan salah satu tindakan penyimpangan seharusnya. Namun saya sebagai orang awam mungkin kurang mengetahui hal tersebut, tapi secara pemahaman saya itu salah satu tindakan penyimpangan. Karena itu bangsa-bangsa Eropa seharusnya tidak melakukan tersebut, karena mengingat bahwasannya di Qatar itu sebagai tuan rumah kita harus menghormati. Karena kalau kita ada salah satu bahasa kita atau kita sering kita dengar itu di mana kita berita, di mana bumi kita berarti kita junjung. Artian di mana tempat kita datang kita harus menghormati budaya dan adat yang berlaku. Oleh karena itu tindakan dari beberapa bangsa Eropa terkait negara yang ikut di Piala Dunia itu selalu tindakan penyimpangan tidak bisa dibenarkan. Kalau kaptennya itu menuju arah yang positif ya, karena kan mereka kaptennya itu kayak menolak kalau kita nggak mengikuti aturannya Qatar. Mungkin kalau kaptennya itu membawa dampak yang positif sih. Kalau menurut saya, jika saya posisi di situ ya saya mengikuti, kan kita seorang pendatang ya, dan kita harus menghargai juga aturan yang ada di suatu tempat itu. Saya sangat setuju dari kapten dari Prancis, kalau nggak salah Giroud kaptennya yang awal ini. Nah, sebenarnya sudah kita tahu bersama bahwasanya peraturan itu sudah ada kesepakatan antara Presiden FIFA sama dari tuan rumah Qatar untuk melarang LGBT. Dengan alasan ada penyimpangan yang kayak gini ya. Namun semisal kalau negara-negara yang ikut sertakan itu menolak, berarti mereka menyalahi peraturan FIFA dan menyalahi peraturan tentuan ada di negara tersebut yang menyelenggarakan kegiatan Piala Dunia. Karena setiap negara, setiap negara itu punya adat istiadat dan punya peraturan sendiri terkait dengan
penyelenggara kegiatan. Jadi saya sangat setuju tindakan dari kapten tersebut, dan bahkan ada beberapa kapten lain yang mengatakan, bisa mengutip dari perkataan dari Kapten Brazil yaitu Neymar, mengatakan kita sebagai bangsa Brazil itu tidak menyukai laki-laki sama laki-laki atau perempuan, kita disukai lawan-lawan jenis kita. Dan artian laki-laki dan perempuan saling menyukai. Kita tidak kekurangan perempuan, kita harus selalu sindiran pada bangsa-bangsa barat yang kontra terkait dengan aturan. Mungkin kalau mereka ingin keluar dari FIFA karena masalah nggak bisa berkampanye LGBT itu ya mungkin itu ya juga suatu yang bagus sih, karena kan juga dapat mengurangi kampanye-kampanye yang mendukung LGBT tersebut. Menurut saya mungkin itu salah satu ancaman, karena tidak serta-merta bangsa sebesar itu keluar di FIFA dengan alasan tertentu. Ini kita tahu sendiri bahwa FIFA adalah federasi sepak bola tertinggi di dunia yang menaungi sepak bola di dunia. Jadi ketika Inggris melakukan hal tersebut, mereka juga memikirkan beberapa hal, beberapa aspek terkait dengan dampak dari sepak bola di negara tersebut. Menurut saya mungkin itu hanya salah satu isu yang dibangun untuk melawan terkait dengan kenapa LGBT dilarang oleh FIFA dan negara Qatar. Kalau saya sebagai penghuni Qatar atau bagian dari tuan rumah sendiri, ya it's okay. Jadi ketika Anda di posisi Qatar nggak apa-apa? Ya kalau apa kan lebih bagus daripada mereka masuk karena berbuat masalah. Seperti saya bilang tadi, mungkin mereka mengatasnamakan bahwasannya ada hak kebebasan antara sama manusia. Jadi tidak ada larangan ketika laki-laki sama laki-laki berhubungan dan sebagainya. Salah satu yang landasan mereka itu mengatakan ya setiap manusia punya kebebasan. Jadi kita gak ada aturan untuk hal tersebut. Namun di setiap agama apapun itu melarang untuk terkait dengan penyimpangan yang sangat-sangat tidak dibenarkan. Oleh karena itu ketika bangsa-bangsa barat kalau melakukan hal tersebut, ya sebagai tuan rumah itu harus lebih tegas lagi. Dan bahkan kemarin semenjak 2-3 minggu kemarin itu ada beberapa bangsa Qatar itu sudah mulai berikan sindiran. Salah satu mereka membawa poster dari Mesut Ozil, dan di sini kita tahu sendiri bahwasanya Ozil adalah salah satu pemain muslim yang taat. Dari kasus tersebut mereka menganggap bahwasanya Ozil yang dimana notabene sebagai orang muslim itu dikucilkan di negaranya, negara Jerman, di mana dia tidak diambil dan dikucilkan dari negara Jermannya, karena mereka menganggap bahwasanya Ozil melakukan penyimpangan. Nah, akhirnya bangsa Qatar juga tinggal tidak mau diam dengan apa oleh bangsa Barat, akhirnya dibalas dengan salah satu sindiran seperti membawa poster Ozil, terus ada membawa bendera Palestina. Itu satu bentuk dari sindiran-sindiran bangsa Qatar terkait dengan kampanye-kampanye dilakukan oleh negara Eropa yang tidak menyetujui. Mungkin itu aja dari saya. Ya mereka tuh kan kayak ini hal yang bagus gitu, hal yang nggak pernah dilakukan di Qatar, tapi mereka istilah mereka ini loh lebih bagus gitu, dan itu kayak istilah memang kepribadian mereka atau kesehariannya mereka. Mungkin kalau menurut saya yang saya ketahui dari luar sana itu, karena kan kalau di negara Eropa itu kan dia kadang kayak mewajarkan kayak hal-hal yang seperti itu, kayak suka sesama jenis. Jadi mereka kayak halnya kak, ya ngapain sih kayak Qatar ini tidak memperbolehkan seperti itu. Mungkin bagi mereka ya kak. Kalau bagi saya sih sepertinya jangan ya, apalagi kalau kita kan benar-benar mayoritasnya benar-benar muslim, apalagi di Indonesia ini kan sedang mengembangkan kayak halal tourism gitu kan. Jadi kementerian di Indonesia beserta kayak jajaran presidennya pasti akan kayak ketat gitu loh aturannya pasti. Kalau mereka nggak mau mengikuti aturan yang ada di Indonesia ya lebih baik keluar aja. Nah, kalau
saya ditanyakan untuk terkait dengan Piala Dunia 2023 yang diselenggarakan di Indonesia sebagai tuan rumah di bulan Mei sampai bulan Juni nanti, saya belum bisa memastikan apakah bisa terjadi lagi atau enggak. Kembali lagi ke bagaimana kebijakan dari pemerintah Indonesia. Tapi saya yakin bahwasanya mayoritas Indonesia adalah orang Islam. Secara otomatis bisa mengadopsi terkait dengan peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh negara Qatar. Harapan saya juga sebagai masyarakat Indonesia yang dimana nanti menjadi cinta dunia sepak bola itu sama-sama menikmati, tidak ada isu terkait isu politik atau agama yang masuk di situ. Jadi kita sebagai penonton menikmatin aja. Jadi tidak ada halangan-halangan terkait dengan kampanye hal seperti itu, suatu penyimpangan. Nah, oleh karena itu harapan saya pemerintah Indonesia terus tegas nantinya, terutama terkait dengan LGBT ataupun minuman keras itu. Karena kita tahu bahwasanya ya Indonesia juga ya 30% negara Muslim, walaupun ada beberapa agama-agama yang lainnya, tetapi di agama-agama itu juga melarang yang terkait dengan penyimpangan tersebut. Jadi saya belum bisa memastikan, tapi harapan saya semoga tidak terulang lagi di Piala Dunia Indonesia kali ini, biar kita lebih fun lagi untuk menonton. Mungkin dari 50% ada kan negara lain kan juga berbeda dengan negaranya kita. Jadi kemungkinan bisa terjadi gitu. Iya, kemungkinan bisa terjadi. Kan di negara kita sendiri aja sudah ada ya LGBT. Ada bagian dari pindah ke Jerman ya. Oke, baik, terima kasih Kak. Sama-sama. Baik, terima kasih.